Bisa dimulai. Dengar ya suara saya? Baik. Shalom, saudara sekalian yang dikasihi Halo. dalam Tuhan dan dalam satu iman. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kita atas kasih Tuhan. Mari kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat. Haleluya. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sembah Dia, Yesus Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, menyertai
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita tetap menyembah Allah kita yang baik. Hari ini kita datang ke tempat-Mu ya Tuhan, menaikkan syukur kami. Kalau sampai hari ini kita masih bisa beribadah, itu semua karena Tuhan. Terima kasih ya Abba. Terima kasih Yesus. Segala pujian kami naikkan bagi Engkau, Allah kami yang luar biasa. Yang pada saat ini, yang rindu akan Tuhan dan mau bersyukur dan memuliakan nama Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita semua nyatakan amin. Shalom. 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 Yang siap memuji Tuhan, lambaikan tangannya semua. Hari ini siap Haleluya. memuji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan bersukacita. Semua siap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita akan memuji Tuhan. Karena kita semua adalah pilihan Tuhan. Anak-anak yang disayanginya. Haleluya. Dan suku bangsa kita dipilih, dan umatnya kita dipilih, dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dari awal, kita dipilih segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Terima kasih Yesus. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami,
pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahnya, pujian kami. Dari awal satu kali lagi ya, kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari umatnya. Kita bersyukur, amin. Kita dipilih kuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah pujian dan pujian kami. Haleluya Yesus. Kita bersyukur bahwa kita adalah salah satu dari sekian banyak orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mendapatkan keselamatannya. Amin. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu, dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, pandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku hati seperti hati, dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata, pandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencana. Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hati yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata, pandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencana. Berikan ku hati. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan
melangkah dalam rencana. Berikan ku hatimu, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu, sembah Dia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, biarlah-Mu berikan ku hatimu, Yesus, untuk melangkah melakukan tugas-Mu. Oh, haleluya, Kau Allah yang patut disembah, Kau Allah yang patut dimuliakan. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, maha mulia hati-Mu Yesus, maha besar perbuatan-Mu. Haleluya, Yesus Tuhan, maha besar Engkau Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, kami memuji Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, berkata di atas pujian. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, Kau Allahku yang layak kami sembah. Yesus Tuhan, berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu, berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati, berikan ku tangan untuk melakukan tugas-Mu, berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati, berikan ku hati, ya Bapa, berikan ku hati. Kami serahkan kepada Hamba-Nya. Silakan langsung Mbak Tuhan Sandy untuk bawa doa. Silakan dan masuk firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa yang boleh kami rasakan di sore hari ini. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, apa yang menjadi kehendak dan pesan-Mu. Kiranya Engkau mau menyucikan setiap hati kami, agar kami dapat memasang setiap telinga kami sebagai seorang murid, untuk kami dapat memahami apa yang menjadi pesan-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Ini setiap kami Tuhan, tuntun setiap hati dan pikiran kami, dan berikan hikmat-Mu mengalir bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Sehat semua ya, Bapak Ibu. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jelas ya suara saya?
Jelas, jelas. Jelas ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan. Dan saya akan membagikan renungan kita di pagi hari ini. Sebelumnya kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal 2, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Kita akan membacanya secara bersama-sama. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar bagaimana kita mau membangun gaya hidup kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi isi firman Tuhan. Artinya berbicara tentang membangun gaya hidup, bagaimana kita mau mencerminkan karakter Kristus atau gambaran diri Kristus di dalam hidup setiap kita. Ya, saudara yang terkasih, mungkin di dalam setiap hidup kita ingin sekali menjadi dampak yang baik, bahkan memberi contoh yang baik, bahkan kita ingin sekali menjadi teladan. Namun terkadang kita sulit untuk merasa bahwa kita ingin memiliki teladan bagi untuk sesama. Kita ingin memberi contoh yang baik. Namun semua terlebih dahulu balik lagi ke dalam diri kita. Bagaimana kita memiliki gaya hidup yang benar dulu nih, sebelum kita harus menjadi teladan bagi banyak orang. Berbicara tentang membangun gaya hidup di dalam firman ini, 1 Petrus ini mengajarkan kita, ini adalah surat untuk setiap orang Kristen yang ada di perantauan. Nah, Petrus ini ingin mengajari kita bagaimana kita mau hidup di tengah-tengah kehidupan di zaman di mana dunia semakin hari semakin kacau, dunia semakin hari semakin jahat. Dan Petrus pada waktu itu, Petrus memberikan surat ini untuk dia memberikan suatu cara bagaimana sih kita harus hidup di tengah-tengah masa-masa yang seperti ini. Kalau kita lihat di konteks zaman sekarang, dunia semakin hari semakin kacau, dunia semakin hari semakin jahat. Banyak hal yang akhirnya membuat kita semakin cepat goyah, semakin ikut terhasut dengan hal-hal yang tidak baik, dan bagaimana kita keluar dari zona Kristus, zona koridor Tuhan, zona di mana menjadi jalan Kristus, tapi kita malah melenceng seperti itu. Nah, saudara yang terkasih, hidup sebagai hidup membangun gaya hidup adalah bagaimana kita harus tetap taat. Berbicara tentang taat artinya kita harus bangun gaya hidup yang sesuai dengan isi firman. Kita menjalani hari-hari kita, hari hidup-hidup kita sesuai dengan apa yang ada di firman. Artinya apapun yang Tuhan kehendaki dong. Kalau kita berbicara firman, isi firman itu apa yang ingin Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Nah, bagaimana sih kita harus hidup, bertumbuh, membangun gaya hidup yang terus bertumbuh di dalam Kristus. Ya, pertama adalah di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 saya akan bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau,
Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Itu ayat yang ke-11. Ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Di sini yang saya garis besari di ayat 11 pertama adalah kita menjauhkan diri dari keinginan daging. Berbicara tentang menjauhi keinginan daging, tidak selalu dan tidak semerta-merta kita menjauhi diri untuk bagi anak-anak muda ya, kayak menjauhi diri dari pergaulan yang merusak, perokok, terlalu intens seperti itu kayak pemabuk. Tapi keinginan daging juga kalau kita lihat di dalam kehidupan rumah tangga, seperti halnya dengan bagaimana kita hidup tidak mau hidup yang sederhana, mengikuti gaya dunia, mengikuti gaya dunia yang ngetren seperti itu, ingin memiliki yang lebih dari orang, memiliki sifat iri hati, iri kedengkian terutama. Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, mungkin di dalam tengah-tengah pergaulan anak muda atau di dalam kehidupan setiap orang yang memiliki rumah tangga dimanapun itu, bagaimana kita mau menjauhi hal-hal yang mencoba menjerat kita di dalam dunia, hal-hal tentang hal duniawi yang mencoba menjauhkan kita dari apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi keinginan Tuhan, yang seharusnya kita seperti apa yang Tuhan mau, tapi malah kita melenceng, tapi malah kita menentang seperti itu. Nah, Tuhan di dalam 1 Petrus ini berkata bahwa bagaimana kita harus membangun gaya hidup kita agar terus bertumbuh. Yang pertama adalah menjauhkan diri dari hal-hal dunia atau dari keinginan daging yang sulit kita jauhi. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-12, di situ saya garis besari adalah memiliki cara hidup yang baik, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Di ayat yang ke-12 di situ dikatakan bahwa milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Memiliki cara hidup yang baik berbicara tentang bagaimana kita membangun kerohanian kita. Bukan mau menyombongkan diri bila kita sudah lebih rohani, tidak seperti itu, tapi bagaimana kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan, bagaimana kita membangun hubungan kita yang semakin hari semakin erat dan semakin dekat dengan Tuhan, dan bagaimana kita mengizinkan Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita, mengizinkan Roh Kudus untuk terus bekerja dalam hidup kita. Pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan yang kedua, merubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang selalu bersyukur. Setiap segala sesuatu yang kita alami, apapun yang kita miliki saat ini, bersyukur. Belajar bersyukur di dalam segala hal, di dalam situasi, dalam segala kondisi. Karena itu hal yang sulit bagi setiap kita, memang mungkin di tengah-tengah rumah tangga seperti itu. Banyak percecokan dan masalah. Namun kita terkadang lupa untuk merasa bersyukur, Tuhan terima kasih, segalanya baik. Atau mungkin di dalam dunia pertemanan kita dengan satu yang lain, bagaimana kita diperlakukan dengan tidak baik satu dengan yang lain, atau tidak enak hati, seperti itu. Kita tidak pernah lupa untuk merasa bersyukur. Apa yang kita miliki, kita tidak pernah bersyukur. Terkadang kita ingin lebih dari orang, terkadang kita ingin lebih dari apa yang kita miliki saat ini, kita mau lebih. Kita lupa untuk bagaimana caranya kita mengucap syukur. Seperti itu. Yang ketiga, bagaimana kita mau bergantung kepada Tuhan. Miliki hidup yang terus bergantung kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan untuk sampai berdiri di saat ini, seharusnya kita sadari bahwa tanpa Tuhan, kita tidak bisa ada sampai saat ini. Maka dari itu, bagaimana kita membangun hidup yang baik adalah bergantung kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengasihi satu dengan yang lain. Hukum kasih adalah hukum yang pertama dan terutama di dalam kekristenan. Kita harus bersyukur bagaimana hanya agama kita yang mengajari tentang kasih. Artinya, apapun perlakuan setiap orang terhadap kita,
tetap kita harus hidup di tengah-tengah, hidup membawa kasih, hidup di tengah-tengah keterpurukan setiap orang, bahkan hidup di tengah-tengah buruknya kondisi situasi, kita mau tetap hidup menjadi orang-orang yang terus mengasihi satu dengan yang lain. Itu adalah bagaimana kita membangun gaya hidup kita agar kita terus bertumbuh di dalam Kristus dan menjadi dewasa. Ya. Lalu bagaimana sih sikap kita terhadap orang-orang yang Tuhan taruh di sisi kita untuk memproses setiap kita? Setiap orang yang ditaruh di sekeliling kita ada hal-hal yang mencoba memproses kita, entah setiap orang atau entah kondisi apapun yang kita alami. Bagaimana Tuhan mau taruh hal itu dan bagaimana kita mau meresponinya. Ya, kita tahu bahwa setiap hidup kita itu berjalan dan hidup kita tidak seenak dan tidak selalu enak apa yang kita pikirkan. Mungkin Bapak Ibu di rumah banyak hal masalah yang Bapak Ibu alami, banyak situasi kondisi yang mungkin Bapak Ibu sulit sekali Bapak Ibu lalui. Mungkin sulit untuk diungkapkan, sulit untuk bisa membuat orang ini memahami apa yang kita rasakan, sulit. Namun bagaimana kita mau tetap meresponi semua dengan hati yang murni. Artinya berbicara tentang proses, ya. Apa yang kita lalui itu semua proses. Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi itu bukan untuk melemahkan setiap kita, tapi bagaimana semua membangun kerohanian dan membangun kedewasaan. Artinya agar kita mengerti bagaimana kita mau mengandalkan Tuhan, bagaimana kita mau tetap berserah, dan bagaimana kita mau merendahkan hati untuk melewati setiap proses yang ada. Dan bagaimana cara-cara untuk kita bisa memahami atau kita bisa meresponi hal ini adalah pertama, bagaimana kita memandang Tuhan. Segala sesuatu proses apapun, sesulit apapun masalah Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu alami akhir-akhir ini, semua akan baik-baik saja dan semua akan dapat Bapak Ibu jalani kalau Bapak Ibu tetap terus memandang Tuhan. Pandang terus apa yang menjadi motivasi dari Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu mengalami hal ini, Bapak Ibu mencoba untuk melalui hal-hal yang sulit, ada hasilnya ketika Bapak Ibu terus merendahkan hati dan mengandalkan Tuhan. Artinya bagaimana Bapak Ibu mau memandang Tuhan. Semua Tuhan kasih bukan karena Tuhan ingin melemahkan, atau bahkan bukan Tuhan ingin kita untuk tetap terpuruk di dalam masalah. Kok begini-begini saja hidup? Katanya Tuhan maha memberkati. Katanya Tuhan maha ada. Tapi kenapa hidup saya seperti ini aja? Kalau bisa dibilang, bagaimana kita mau meresponinya? Setiap hal yang kita alami, setiap hal yang kita lalui, saya rasa itu jawaban Tuhan. Kita minta bahwa kita diberikan kesabaran, dan ketika kita mengalami hal yang membuat kita sakit, disitulah kesabaran kita dipuji. Disitulah Tuhan mau melihat sampai di mana kapasitas hati kita. Di situ Tuhan melihat sampai di mana kerendahan hati kita. Artinya berbicara tentang kapasitas hati. Di situ Tuhan ingin melihat seberapa besar kapasitas hati Bapak Ibu untuk meresponi setiap hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi. Yang kedua, tetap berbuat baik. Dalam situasi kondisi apapun, tetap dalam hal yang membuat kita sakit pun, kita mau tetap jadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana kita mau berbuat baik, bagaimana kita mau tetap terus sukacita di tengah-tengah keterpurukan, kita mau menjadi sumber sukacita untuk banyak orang. Padahal hati kita pun sakit ketika kita mengalami banyak hal. Kita mencoba untuk dewasa. Kita berusaha untuk membuat diri kita menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi sumber sukacita bagi banyak orang. Yang ketiga, hiduplah sebagai orang merdeka. Artinya hiduplah sebagai orang-orang yang sudah pulih dari hal-hal yang merugikan, hal yang sia-sia seperti sakit hati, seperti kecewa akan satu dengan yang lain. Hal-hal yang mencoba melemahkan Bapak Ibu. Kita mencoba untuk pulih dari hal tersebut. Mencoba untuk menang dari hal tersebut. Kita harus mencoba bangkit dari kelemahan. Hal-hal yang mencoba melemahkan setiap kita, itu adalah kelemahan-kelemahan yang tinggal di dalam diri kita. Setiap orang memiliki kelemahan, setiap kita memiliki kekurangan dan kelemahan. Tapi semua berbicara tentang bagaimana kita mau bangkit dari kelemahan,
Bagaimana kita mau tetap berjuang melawan kelemahan yang kita miliki. Artinya kita mau hidup untuk semakin bertumbuh. Bertumbuh, dan tidak hanya bertumbuh, tapi juga berakar. Dan yang terakhir adalah dalam ayat yang ke-17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, dan takutlah akan Allah. Dan hormatilah raja. Di sini berkata bahwa bagaimana kita hidup saling menghargai satu dengan yang lain. Terutama dengan dimanapun kita berada, otomatis di situ ada otoritas. Contohnya seperti mungkin di dalam keluarga, otoritas keluarga adalah seorang ayah. Di tengah-tengah pergaulan, di tengah-tengah pendidikan, otoritas adalah seorang guru. Di dalam gereja, otoritas adalah seorang gembala. Bagaimana kita mau menghargai, bagaimana kita mau menghormati otoritas, bagaimana kita mau berprinsip bahwa otoritas adalah orang yang terlebih dahulu diurapi oleh Tuhan, yang diutus Tuhan untuk mengembalakan, untuk menjangkau, bahkan untuk membimbing setiap kita. Banyak proses yang juga diuji di area seperti ini, di mana mungkin di area kerja seperti itu, atasan, atau di ruang lingkup di tengah-tengah kekeluargaan seperti itu. Diuji dari yang namanya otoritas. Semua berawal dari kepala. Jika kepala tidak memberi teladan atau tidak memberi contoh, otomatis ke bawahnya akan buyar, ke bawahnya akan kacau. Artinya semua berawal dari otoritas. Artinya otoritas lah yang memberikan salah satu teladan bagaimana kita belajar, bagaimana memberikan bimbingan, bagaimana memberikan yang terbaik untuk bawahannya, untuk orang-orang yang dibimbing, untuk orang-orang yang dibina seperti itu. Dan berbicara bagi setiap kita juga, bagaimana kita mau menghargai otoritas dimanapun kita berada, di gereja, di tempat di sekolah kita, atau di tempat kerja mungkin, atau di rumah mungkin. Bagaimana kita mau terus menghargai otoritas tersebut. Saudara yang terkasih, kenapa sih kita perlu bersikap seperti ini? Karena bagaimana kita hidup, kita mau menyenangkan hati Tuhan, bagaimana kita hidup bukan soal kita mengikuti apa yang menjadi keinginan setiap kita, tapi bagaimana kita hidup mengikuti keinginan Tuhan, mengikuti apa yang menjadi mau Tuhan. Maka dari itu Petrus mengatakan bahwa bagaimana kita harus hidup sih, ini yang harus kita hidupi. Bagaimana kita harus hidup membangun gaya hidup yang sesuai dengan firman. Artinya kita mau tetap ada di koridor Tuhan, mau tetap ada di jalan Tuhan, mau tetap mengandalkan apa yang menjadi rencana Tuhan. Artinya kita mau berani berkata bahwa Tuhan, apa yang Kau mau, apa yang Kau inginkan, apa yang Kau rencanakan dalam hidup saya, dalam hidup keluarga saya, dalam hidup sesama saya, bahkan dalam hidup saya, terjadilah sesuai dengan kehendak. Akhirnya belajar untuk berserah sama Tuhan, belajar untuk mengandalkan Tuhan, dan belajar untuk membangun relasi yang baik, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, dan belajar untuk kita memahami apa yang menjadi mau Tuhan. Itu adalah bagaimana kita membangun gaya hidup yang benar, gaya hidup yang sesuai dengan firman, gaya hidup yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan, seperti itu. Dan saudara yang terkasih, taburlah hidupmu dengan yang baik. Artinya bagaimana kita lebih lagi memahami firman, lebih lagi rajin mengucap syukur, lebih lagi rajin untuk kita datang sama Tuhan, bagaimana kita mengandalkan Tuhan, membangun jam-jam doa kita, tidak hanya ketika kita membangun jam doa kita, tidak hanya ketika kita merasa kita sedang terpuruk, kita merasa bahwa hal-hal yang kita alami begitu sulit, namun ketika kita merasa bahagia pun, kita mau datang sama Tuhan, memiliki kerinduan untuk bisa mengucap syukur selalu dan selalu. Saudara yang terkasih, Tuhan sedang berbicara bagi setiap kita di saat ini untuk kita memiliki mental yang merdeka. Artinya mental yang pulih dari hal-hal yang melemahkan. Artinya memiliki mental Kristus seperti itu. Mencoba untuk merubah gaya hidup dan memberikan contoh bahwa ini loh gambaran Kristus ada di dalam diri setiap kita. Tidak hanya kita mengucapkan dengan mulut, bahkan apapun itu, tapi memberikan dampak. Artinya
dengan apa yang kita lakukan kita berikan untuk sesama, untuk Tuhan, dan belajar untuk selalu pandang Tuhan, belajar untuk selalu kita memandang hanya kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, mau apa yang diperlakukan orang itu sakit atau baik buruknya, kita mau tetap pandang Tuhan. Artinya kita mau bertumbuh, kita mau dibaharui, mau di-upgrade sama Tuhan, kita mau bertumbuh, semakin bertumbuh, perkuat iman, semakin hari bertumbuh dalam Kristus. Ya, saudara terkasih, mungkin sekian dari apa yang saya bagikan. Saya percaya bahwa setiap kita dapat hidup membangun gaya hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, membangun gaya hidup apa yang sesuai dengan firman, dan saya percaya bahwa setiap kita mau bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Kristus, dan tetap mau mengucap syukur dalam segala hal. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan dan pesan yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu di sore hari ini. Tuhan, berkati setiap kami. Tuhan, kami mau membangun gaya hidup kami yang sesuai dengan firman. Kami mau membangun gaya hidup kami sesuai dengan apa yang Kau inginkan, Tuhan. Apapun yang Kau inginkan, apapun yang Kau rencanakan bagi setiap kami, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya setiap kehidupan kami Engkau yang tuntun. Dan kami percaya apapun yang kami lakukan semua di bawah kontrol Roh Kudus. Kami mau Tuhan yang bekerja di setiap hati kami. Kami mau Tuhan yang bekerja di setiap pikiran kami. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan, Tuhan yang menahkodai setiap kami. Sehingga kehidupan kami mau serahkan hanya ke dalam tangan. Dan kami percaya bahwa hidup kami adalah hidup yang memiliki gaya hidup yang bersyukur, gaya hidup yang mengandalkan Tuhan. Dan kami mau membangun relasi yang baik dengan Engkau Tuhan, membangun gaya hidup yang baik di dalam. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami, Engkau yang pakai kami, Engkau pakai kami lebih dari apa yang kami inginkan. Dan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, seberapa banyak yang diberkati oleh Tuhan, angkat tangan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita satu di dalam doa untuk segala. Ya sebentar, terputus. Bisa mendengar suara saya? Bisa. Ya, puji Tuhan. Ya, kita lanjutkan untuk pokok-pokok doa. Yang pertama nanti doa untuk kegiatan gereja, ibadah gereja dari ibadah raya sampai ibadah anak sekolah minggu, RPPI, Pak Sutri, dan para pelayan-pelayan altar nanti didoakan oleh istri saya dan Bu Haryono, Bu Bujar nanti berdoa untuk persiapan acara tanggal 31 dan tanggal 1. Semuanya ada perjamuan di sana dan biarlah Tuhan memberkati, lawatan Tuhan terjadi, dan kita berdoa juga untuk donatur gereja nanti didoakan oleh Saudara Desi. Apapun yang Tuhan percayakan, dikerjakan, biarlah Tuhan memberkati, berlipat gandakan apa yang Tuhan percayakan dalam melayani Tuhan dengan apa yang telah ditabur untuk pelayanan di tempat ini. Dan nanti saya akan menutup di dalam doa, dan saya persilakan yang pertama untuk istri saya berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini atas
kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan, memampukan untuk kami terus berada dalam kebenaran-Mu, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Berikanlah kekuatan kuasa Roh Kudus mula yang terus memperbarui hidup kami untuk semakin hari semakin layak di hadapan-Mu. Dan saat malam hari ini kami bersehati berdoa untuk pekerjaan di tempat ini. Kami mau bawa doa seluruh jemaat-Mu pula Tuhan. Biarkanlah Engkau sendiri yang bekerja atas seluruh jemaat-Mu, memberkati, melindungi dalam segala aktivitas mereka. Mulai dari anak-anak Babi, RPPI, juga jemaat-Mu, Tuhan memberkati yang sekolah, Tuhan memberkati kecerdasan kepintaran, Tuhan mencukupkan kebutuhan sekolah mereka. Yang bekerja, Tuhan memberkati dalam lingkungan pekerjaannya penuh damai sejahtera, jauhkan dari segala intimidasi, ketidaknyamanan, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang membuat hati kami merdeka dimanapun Tuhan tempatkan. Kami boleh mengucap syukur, berkarya, dan memuliakan nama Tuhan. Berkati anak RPPI dan jemaat-Mu semua yang bekerja semakin hari meningkat dalam pekerjaannya. Tuhan mengurapi, memberkati apa saja yang dikerjakan oleh jemaat-Mu. Tuhan membuatnya berhasil dalam setiap rumah tangga. Tuhan memberkati damai sejahtera cinta kasih, terikat kasih-Mu antara suami istri, juga orang tua dengan anak. Tuhan jauhkan dari segala perkara yang sia-sia, perpecahan, perselisihan, semua kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat-Mu semua ada dalam koridor-Mu Tuhan. Dan mereka terus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan jasmani, sakit, penyakit. Kuasa-Mu menyembuhkan, memulihkan dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur dan darah-Mu bekerja atas setiap orang-orang yang percaya. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang saat ini mengalami permasalahan perekonomian. Tuhan mau tolong dan buka jalan yang terbaik. Kami percaya pemeliharaan-Mu yang ajaib terus nyata atas setiap jemaat-Mu. Mereka yang merindukan pekerjaan, Tuhan tolong dan buka jalan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang berseru dan berharap kepada Tuhan, Engkau tidak pernah mengecewakan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati pula setiap ibadah yang ada, baik ibadah RPPI, ibadah Bapi, ibadah Pasutri, doa malam, juga ibadah raya hari Minggu diberkati oleh Tuhan. Kuasa-Mu terus nyata di tengah-tengah kami, Tuhan. Mengurapi, memberkati para pelayan-pelayan-Mu. Engkau menyucikan, menguduskan setiap pelayan-Mu ketika mereka naik ke altar-Mu. Engkau yang bekerja, Engkau yang memberi kesanggupan dan mengurapi setiap mereka. Bahkan ketika mereka turun dan menjalani kehidupan masing-masing. Engkau sucikan, kuduskan, murnikan hatinya untuk terus memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa impartasi yang daripada surga turun atas setiap pelayan-pelayan-Mu kepada seluruh jemaat-Mu, dan kami boleh merasakan sukacita surgawi, sehingga mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Berkati pula setiap jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan. Tuhan tarik kembali untuk berhimpun, datang beribadah, memenuhi kursi-kursi yang kosong, bahkan ruangan bawah, ruangan atas dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Persatukan kami Tuhan, ikatkan kami dengan cinta kasih yang daripada-Mu, jauhkan dari segala perpecahan, perceraian, semua kami tolak, singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh jemaat diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Kembali kami bersyukur kepada-Mu Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus buat kasih kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami semua malam hari ini. Tuhan, acara demi acara sudah kami lewati di acara Natal tahun 2022 ini Tuhan. Dan untuk tanggal 31 nanti Tuhan Yesus kami akan mengadakan ibadah tutup tahun. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau akan bercampur tangan memberkati seluruh jemaat GPI Immanuel,
semuanya bisa menghadiri dan kami bisa berbagi ceria, berbagi sukacita, berbagi kasih satu dengan yang lain di acara tutup tahun nanti Tuhan, dan kami akan mengadakan perjamuan kasih. Dan Yesus Engkau akan berkati seluruh jemaat GPI Immanuel, semuanya akan terlibat di dalamnya dan semuanya akan mendapatkan damai sejahtera sukacita yang daripada Engkau. Dan Engkau akan berkati, Engkau akan berikan cuaca yang cerah, Engkau akan berkati acara nanti di mana pada tutup tahun biasanya jalan-jalan yang ramai, Tuhan Engkau akan berkati supaya semuanya bisa lancar Tuhan Yesus dalam perjalanan tidak ada kemacetan di jalan, semuanya Engkau akan berkati kelancaran bagi seluruh jemaat-Mu, semuanya akan menghadiri ibadah tutup tahun pada tanggal 31 nanti dan semuanya akan mendapatkan damai sejahtera yang daripada-Mu, dan kami yakin dan percaya Tuhan Engkau akan memberikan Yesus kesehatan, kekuatan bagi jemaat GPI Immanuel supaya semuanya bisa mengikuti, bisa datang di ibadah tutup tahun Tuhan. Juga Tuhan Yesus, apapun yang akan dikerjakan oleh seluruh jemaat-Mu, kami yakin dan percaya Engkau bercampur tangan memberkati. Dan untuk ibadah awal tahun di tanggal 1 nanti Tuhan Yesus, pula Engkau akan bercampur tangan memberkati, pula seluruh jemaat-Mu juga semuanya akan hadir dalam ibadah awal tahun, semuanya akan memuliakan nama Tuhan, akan memuji Tuhan bersama-sama, dan kami yakin dan percaya damai sejahtera Allah akan melingkupi seluruh jemaat GPI Immanuel dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan pada tutup tahun juga awal tahun, semuanya Tuhan akan memberkati, mengurapi dengan kuat kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya Engkau akan berikan kelancaran, dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berikan kami kesatuan hati bagi seluruh jemaat GPI Immanuel, satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling rukun, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa buat campur tangan-Mu, buat kasih-Mu yang telah Kau nyatakan bagi kami seluruh jemaat GPI Immanuel. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami telah melihat bagaimana Tuhan telah bekerja dalam kehidupan kami, Bapak. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang Tuhan telah memilih untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk membantu dalam pekerjaan Tuhan. Kami bersatu hati berdoa Tuhan untuk para donatur gereja, Bapak Yohanes Minci, Bapak Sugiono, Ibu Jenny, Pak Ari, dan semua yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kami bersatu hati berdoa untuk para anak-anak-Mu yang sudah membantu dalam pekerjaan tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pemberkatan Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan hari demi hari Tuhan kehidupan mereka terus menjadi berkat. Dimanapun mereka berada, biarlah mereka terus menyebarkan berkat yang boleh Tuhan percayakan pada setiap mereka. Sehingga melalui kehidupan mereka Tuhan, banyak orang yang merasa terberkati dengan keberadaan mereka. Oh Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan apapun yang menjadi pergumulan mereka Bapa, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi kepada mereka saat ini Bapa, tapi kami yakin dan percaya ketika Tuhan bekerja, maka tak ada satupun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan yang ke depan mereka. Biarlah Tuhan, kasih setia Tuhan selalu meliputi setiap mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang terus memberkatinya dan Tuhan terus membuatnya berhasil. Sehingga terus Tuhan, kehidupan mereka boleh menjadi kesaksian bagaimana Tuhan telah bekerja hari demi hari dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan, ketika mereka memberikan apa yang mereka miliki Bapa pada saat ini, biarlah Tuhan akan terus menggantikannya berlipat kali ganda. Biarlah Tuhan, ketika mereka memberi, Tuhan mereka boleh memberi dengan kesungguhan hati mereka, sehingga melalui kehidupan mereka banyak orang yang merasa terberkati dengan keberadaan mereka, dan biarlah banyak orang melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau telah mengirimkan para anak-anak-Mu untuk membantu pekerjaan
pekerjaanmu di tempat ini Tuhan. Biar apapun yang mereka berikan Tuhan, biarlah Tuhan akan terus menggantikannya, biar Tuhan terus membalasnya berlipat kali ganda. Kami akan percaya ketika Tuhan memberkati, maka kehidupan mereka terus akan menjadi berkat untuk orang sekeliling mereka, Bapak. Tuhan akan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan akan memberkati usaha mereka, Tuhan akan memberkati keluarga mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan Tuhan, biarlah nama-Mu saja dipermuliakan, biarlah nama-Mu saja ditinggikan dan disanjung Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah Yesus. Haleluya, haleluya. Apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, dalam ibadah doa malam ini ya Tuhan. Tuhan memberkati siapa anak-anak-Mu yang tergabung dalam ibadah doa malam ini. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk keluarga Ibu Lili Wulandari atau Pak Yoyo ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke Tuhan kuasa Tuhan memberkati kasih setia Tuhan yang selalu menyertai keluarga ini. Saja Tuhan apa yang Tuhan percayakan baik keluarga ini ya Tuhan Yesus, semuanya untuk mempertumbuh kembangkan iman mereka, pengiringan mereka kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan percayakan hari ini ya Tuhan Yesus, mereka akan bertambah setia untuk mengiring pada Tuhan. Tuhan memberkati Pak Yoyo dengan segala yang Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna Pak Yoyo. Syarat-syaratnya Tuhan pulihkan, memberkati Pak Yoyo, semangat untuk bersama-sama mengiring Tuhan bersama keluarganya, bersama istri dan anak-anaknya yang bukan menciptakan beberapa akan melakukan apa yang Tuhan percayakan ya Tuhan Yesus untuk acara pernikahan bagi Bija dan Richard. Kami serahkan kuasa-Mu, iman mereka memberkati, dan acara di tanggal 15 Januari boleh berjalan dengan baik, semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kasih-Mu sungguh nyata menolong, memberikan pertolongan bagi keluarga ini di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati pelaksanaan pernikahan, pemberkatan dan resepsi semuanya berjalan dengan baik dan dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Kami berdoa buat keluarga Pak Agus, Citris, kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan Yesus. Mereka boleh setiap hari bertumbuh iman mereka, semakin setia, semakin mengasihi Tuhan Yesus, mengiringi Tuhan lebih hari lebih. Tuhan percayakan ya Tuhan, bertambah iman mereka, pengharapan mereka kepada Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan keluarga Pak Agus ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati anak-anaknya, kami serahkan Tuhan kuasa-Mu Yesus dalam apa yang Tuhan kerjakan untuk melayani Tuhan, untuk yang dipersembahkan kepada Tuhan, rumahnya Tuhan Yesus, Tuhan dipatahkan sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati keluarga ini untuk semakin melangkah ketetapan bersama-sama dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk keluarga Pak Aryono, kami serahkan ke Tuhan kuasa-Mu. Bersama Ibu Hari, kami serahkan ke Tuhan kuasa-Mu. Tuhan memberkati usaha pekerjaan, pengiringan, pelayanan kepada Tuhan, kami serahkan ke Tuhan kuasa-Mu. Tuhan lebih hari lebih setia lagi, dan apa yang Tuhan kerjakan hari ini, Tuhan terus membawa perubahan bagi keluarga ini. Tuhan memberkati untuk Elsa, masa depannya dalam jaminan Tuhan. Tuhan
berkati masa depannya Elsa, kami serahkan Tuhan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati keluarga Pak Dudi yang hari ini Ibu Nita dan Elsia melayani. Tuhan memberkati dalam pelayanan dan hingga kepada Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan nikmat Tuhan Yesus dalam damai sejahtera-Mu, sukacita surga, dalam ibadah malam pada hari ini bersama-sama dalam ruang aplikasi Zoom ini. Tuhan Yesus Tuhan memakai keluarga ini tetap menjadi berkat. Dan Tuhan memberkati keluarga ini ya Tuhan, segala usaha pengiringan pada Tuhan lebih hari setia lagi ya Tuhan Yesus. Apa yang telah dikerjakannya Tuhan banyak berhasil. Tuhan memberkati juga William ya Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan kuasa-Mu. Tuhan memberkati kepintaran, kecerdasan, pendidikan kepada Tuhan. Tuhan terus tambahkan hikmat bagi William ya Tuhan Yesus untuk melayani bersama-sama dengan keluarganya. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk anak baby yang bergabung bersama-sama kami saat ini juga. Tuhan memberkati dalam kandungannya, janinnya. Tuhan memberikan kesehatan sampai pada masanya persalinan nanti. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kesehatan dan kekuatan, dan Tuhan mencukupkan segala keperluannya. Keluarga ini diberkati oleh Tuhan, suaminya juga kami serahkan Tuhan kuasa-Mu. Tuhan memberkati usaha pekerjaan dan pelayanannya, terus tambah setia menjadi Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati orang tuanya Pak Sarjono, Bu Sarjono, dan keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan dengan pada Tuhan. Mereka juga anak Daniel yang bersama-sama dan pelayanan mereka. Tuhan memberkati masa depan mereka dalam jaminan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mengucap syukur ya Tuhan untuk keluarga Pak Teguh, kami serahkan Tuhan kuasa-Mu. Tuhan memberkati pengiringan pelayanan kepada Tuhan, dan juga pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan, istrinya sebagai penolong yang setia bersama-sama menjalankan keluarga ini ya Tuhan Yesus, berjalan dalam ketetapan Tuhan. Berkati anak-anaknya Stephen, dan juga Gracia, Ruli, semuanya dalam perlindungan penyertaan Tuhan, dan orang tuanya untuk Busai kami serahkan Tuhan kuasa dengan kesehatan yang semakin sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Keluarga ini menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati Mama Agnes ya Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan kuasa-Mu, pelayanan pendidikan kepada Tuhan, pengabdian kepada masyarakat. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus, cinta kasih Tuhan bagi keluarga ini terus melekat untuk terus melangkah dalam ketetapan imannya bersama suaminya Dr. Habil. Tuhan memberkati juga anak-anaknya, kami serahkan ke Tuhan kuasa-Mu, An, Samuel, demikian juga Melin, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga untuk Lexi ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Tuhan hari-harinya terus Tuhan memberkati pengiringan kepada Tuhan, hikmat Tuhan menyertai Lexi ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke Tuhan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Pengurapan menyertai segala kuasa, hikmat, pikiran sia-sia, semua yang tidak pernah dalam dirinya kami telah keluarnya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kakak Lexi dalam nama Yesus. Kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Nanda, kami berdoa buat Andrew, Andreas, kami berdoa buat Desi, kami berdoa buat Tasya, kami berdoa buat Sandy yang telah melayani bersama-sama saat ini. Tuhan berikan pengurapan berlipat kali ganda apa yang telah dikerjakannya. Hikmat Tuhan menyertai mereka semuanya. Sandy, kami serahkan Tuhan kuasa-Mu. Tuhan memberkati Yolanda, kami serahkan Tuhan kuasa-Mu bersama Pio dan keluarganya. Tuhan memberkati hari-harinya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kasih Tuhan terus menerangi mereka semakin setia mengiring pada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Todi bersama anak-anaknya, kami berdoa juga untuk Siska, kami berdoa buat Dimas, Prado, semuanya, ya, meskipun mereka jauh bersama-sama dengan orang tuanya, kasih Tuhan terus mempersatukan mereka semakin setia mengiring Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ternyata pertolongan Tuhan, tim media yang telah memperasarani acara ini, ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati hikmat, memberkati setiap tim anggota tim multimedia, ya Tuhan Yesus, mereka
dalam kesehatan mengiring Tuhan, melayani Tuhan, dalam kesatuan mengiring Tuhan, kami serahkan kepada kuasa Tuhan memberkati. Tuhan mencukupkan segala keperluan mereka. Tuhan memberkati apa yang telah mereka tabur. Tuhan memberkati telah apa yang telah mereka kerjakan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Acara di dalam doa ini kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Data pertolongan Tuhan bagi setiap kami semuanya. Tuhan memberkati pada doa malam ini. Dan kami serukan doa ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kami semuanya. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Salam.